Ya, Bapak Ibu, kita akan bicara meneruskan tadi yang disampaikan oleh Pak Imam. Jadi Pak Imam itu kan bicara soal kurikulum, soal kontennya, soal substansinya. Nah, kita akan bicara soal how to-nya. Apa kurikulum mau diapakan dalam situasi seperti ini. Jadi nanti kita akan bicara soal bagaimana manajemen pembelajaran dari rumah atau BDR, atau seringkali kita juga sebut sebagai PJJ, jadi pembelajaran jarak jauh. Tapi saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya Saidah Sakwan, saya lahir di Demak 7 Juli 71. Nomor telepon saya 0817, bisa dicatat nanti. Statusnya diridhoi dengan menikah dengan 2 anak. Jadi anak saya 2, Bapak Ibu. Nah, tugas yang pernah saya jalankan, saya pernah jadi dosen IAIN di Raden Intan Lampung. Saya pernah jadi Direktur IRKOS Jakarta. Saya pernah jadi anggota DPR RI. Dan saya pernah menjadi komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan mohon doanya hari ini menjadi 16 besar anggota Basnas RI. Jadi itu kira-kira yang bicara sekarang. Amin. Ibu, kira-kira itu nggih, saya kira bisa mengenal lah lebih dekat. Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu mungkin dalam situasi seperti ini ya kemarin ya, 3 bulan, 4 bulan yang lalu Bapak Ibu merasakan bagaimana susahnya transisi pembelajaran dalam situasi COVID ya. Guru dan siswa sama-sama gaptek, sama-sama banyak mengalami kesulitan, sekolah tidak punya infrastruktur ya, orang tua tidak siap dengan gadget. Jadi ini saya lihat situasi transisi yang kita hadapi bersama ya. Dan inilah kenapa hari ini kita bicara how to memanage, bagaimana memanage. Nah, hari ini kita akan bicara 2 hal, soal manajemen, yang kedua soal model-model Bapak Ibu. Posisinya adalah sebagai manajer. Ya, kita bicara soal manajemen. Manajemen itu apa sih? Gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin di dalam definisi-definisi, manajemen itu adalah bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan, jadi proses pengelolaan. Mengelola apa Bapak Ibu? Mengelola sumber daya yang Bapak Ibu punya, yang kita punya, untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah hari ini adalah sebagai manajer, maka Bapak Ibu bagaimana bisa sukses mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai pembelajaran yang efektif di masa COVID. Nah, kita akan bicara soal manajemen. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah punya ya manajemen di dalam pengelolaan pembelajaran di era COVID. Kalau kita lihat ini ya fungsi manajemen menurut Terry ya, ini John Terry adalah salah satu ahli di dalam manajemen. Paling tidak ada variabel-variabel di dalam manajemen. Yang pertama adalah planning, yaitu perencanaan. Kemudian organizing, yaitu pengorganisasian. Kemudian actuating, pelaksanaannya bagaimana. Kemudian controlling, monefnya, pengawasannya seperti apa. Nah, semua ini harus ada perencanaannya, harus ada sistem pengorganisasiannya, harus ada aktivitas listingnya di dalam pelaksanaannya. Kemudian Bapak Ibu juga harus punya instrumen monefnya. Nah, nanti kita akan bicara controlling ini di sesi ketiga, bagaimana membuat instrumen, bagaimana secara substansi controlling itu seperti apa monefnya. Nah,
semua rangkaian ini Bapak Ibu itu adalah tujuannya adalah tujuan pembelajaran itu sukses. Nah, nanti bagaimana sih pembelajaran yang sukses itu? Nah, ini nah ini tadi terkait dengan variabel-variabel di dalam manajemen. Bapak Ibu, Kepsek dan Kamal hari ini adalah sebagai manajer. Apakah Bapak Ibu sudah punya planning yang benar? Sudah punya aksi-aksi organizing yang baik? Kemudian sudah punya aktiviti-aktiviti di dalam pelaksanaannya? Kemudian apakah Bapak Ibu sudah punya instrumen kontrolnya? Nah, ini adalah bagian penting dari upaya kita memastikan. Nah, ini kan situasi yang tidak menentu. Nah, situasi yang tidak menentu itu butuh butuh kepala sekolah, butuh manajer, butuh kepala madrasah yang on hand itu apa ya? Yang mumpuni untuk mengelola situasi yang tidak menentu ini. Karena kepentingan kita adalah Bapak Ibu punya kemampuan. Dengan Bapak Ibu punya kemampuan, maka proses belajarnya baik, Bapak Ibu bisa mengorganisasikan berbagai hal sumber daya yang ada. Nah, kalau ini saya langsung lanjut dulu, nanti kita diskusinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau lihat dari variabel Bapak Ibu, kira-kira aktivitas Bapak Ibu di dalam memanage sekolah, memanage sumber daya, itu kira-kira sumber daya yang Bapak Ibu harus kelola itu ya murid, kemudian kurikulum kayak tadi, apakah Bapak Ibu semua sudah mendesain kurikulum yang esensial, kurikulum yang kompak ya. Tadi nanti kita akan lihat tuh hasilnya, bukan ditugaskan tuh membuat kurikulum yang kompak, kurikulum yang era pandemi, kurikulum yang esensial saja. Itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu sudah belum ya melakukan itu kurikulum, kemudian metodenya yang Bapak punya, kemudian media-media yang Bapak Ibu gunakan, kemudian sarpras daringnya yang Bapak Ibu gunakan. Nah, ini harus Bapak Ibu planning. Jadi murid siswa itu di planning kayak apa, kemudian diorganisasikan seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, kontrolnya kayak apa, kurikulum juga sama. Apakah semua guru sudah membuat desain kurikulum dalam perencanaan, kemudian bagaimana kurikulum itu disederhanakan di dalam mengorganisasikannya, bagaimana eksekusinya ya, kurikulum di dalam kelasnya ya seperti apa. Dan ini adalah sumber daya yang sebenarnya Bapak Ibu sebagai manajer ya itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk apa? Gurunya, yaitu untuk goal pembelajaran yang baik. Nah, sekarang saya ingin diskusi nih dengan Bapak Ibu. Kira-kira ya, kalau tadi, kira-kira di dalam perencanaan untuk murid, itu kira-kira Bapak Ibu akan apa? Saya ingin tunjuk. Pak Wardi boleh. Pak Anas, silakan Pak Anas. Perencanaannya untuk murid ya, ini dilihat di slide-nya. Kelihatan ya Pak ya? Di unmute Pak Anas ya, silakan. Jadi bagaimana perencanaannya, bagaimana pengorganisasiannya, mungkin perencanaan dulu. Kemarin merencanakan untuk murid-murid Bapak Pak Anas gimana tuh? Silakan monitor Pak Anas. Bisa di Gimana Bu? Oh ya, silakan. Jadi error, bentar.
Oke, sudah Pak Anas. Jadi ini Bapak, Pak Anas lihat ini nggak? Lihat slide nggak? Halo, Halo, halo. Pak Anas bisa lihat slide Ibu Ida? Kak ada suara nih ya? Kayaknya lagi error mungkin Bu, bisa dipindah Muslihah. dulu kali. Ibu Muslihah ya, ini benar ya? Ibu Ibu, Muslihah, silakan Ibu dalam Muslihah. perencanaan untuk siswanya Bapak Bu Muslihah? Aktivitas apa yang Bapak Ibu lakukan? Bentar, error Bu. Halo? Ibu Muslihah di unmute, silakan. Ya. Silakan Ibu Muslihah. Oke. Aktivitas apa Bu Muslihah? Bu Muslihah ini di apa Bu? Di SMA, SMK? Di SMA. SMA. ya. Ya. Silakan. Halo. Iya. Ibu bisa lihat slide nggak? Ya, bisa Bu. Headsetnya error. Di perencanaan untuk siswanya. Ini mungkin ada dua speaker berdekatan ya? Kayaknya itu pakai dua mungkin ya. HP sama laptop. Mungkin harus. Muslihah, Ya, silakan langsung Bu Muslihah. lanjut. Untuk murid ya, untuk perencanaan muridnya di sekolah kami ini kita pembelajarannya jarak jauh ya, jarak jauh. Kita menggunakan Microsoft Teams di sini. Jadi kita merencanakan menggunakan. Halo ya? Metodenya ya. Metode dan medianya itu ya. Iya. Oke. Kalau siswanya gimana Bu? Siswanya. Halo. Silakan Bu. Suaranya beng ya. Ibu Itu pakai kayaknya dua ya? Tes. Ada dua yang satu dimatiin. Sebentar. Oke. Halo. Ya, silakan Bu. Iya, muridnya di rumah Bu. Jadi pembelajarannya jarak jauh. Jadi muridnya pakai daring di rumah, kecuali yang anak pondok. Anak pondok itu jadi satu, jadi dijadikan satu untuk murid kita. Kita pesantren Bu. Jadi sekolah kita di lingkungan pesantren. Ya, ada yang sudah masuk pondok, kemudian ada yang siswa dari luar. Jadi kalau yang di pondok itu jadi satu, disiapkan untuk muridnya itu disiapkan media jadi satu untuk pembelajarannya. Jadi direncanakan untuk pembelajaran jarak jauhnya. Oke. Jadi pemuridnya ini perencanaannya memang dua ya Bu ya? Iya. Yang di pesantren dengan non pesantren. Iya. Dibedakan ya? Iya. Sama yang sama. Oke. Terima kasih Bu Muslihah. Iya. Saya Pak Alvin. Saya Pak, Bu. kalau kurikulumnya gimana Pak kemarin Pak? Apakah sudah melakukan perencanaan kurikulum? Pak Alvin. Silakan Pak Afif di unmute. Di unmute dari host bisa nggak? Oke. Silakan Pak Afif. Oke, bisa Kalau terdengar ya? kemarin gimana Pak? Oke, terima kasih. Pak Afif dari mana Pak? Dari SMA Hidayatul Salam, Gresik. Oh Gresik, oke. Kurikulumnya gimana Pak kemarin perencanaannya Pak? Oke, kita kemarin coba kami coba membuat modul untuk KPM-nya. Jadi anak-anak nanti mendapatkan ada
modul yang bisa dikerjakan. Ini jaga nih untuk anak-anak yang sekiranya tidak punya HP, karena kebetulan ada beberapa siswa kami yang masih belum punya HP, ada beberapa siswa kami juga tidak bisa, kalau kemudian harus full ngikut daring tidak bisa. Nah, untuk mensiasatinya, kami untuk beberapa siswa yang kategori seperti itu kami siapkan modul dan kami antarkan ke rumah-rumah yang bersangkutan sehingga mereka tetap bisa mendapatkan mata pelajaran dengan baik, dan ketika nanti tatap muka bisa dimulai kembali, modul tinggal dikumpulkan beserta dengan beberapa tugas yang sudah ditugaskan. Jadi kami padukan antara full learning, full daring, dan ada juga yang luring. Seperti itu, Bu. Jadi metodenya dan medianya ini sudah direncanakan itu, Pak ya, karena lihat sudah. tuanya ya, Iya. dan satgasnya. Muridnya berapa, Pak? Muridnya enggak banyak, Bu, hanya sekitaran 90. 90. Bapak MA atau SMA, SMK? SMA. SMA ya. Iya. Kalau Pak ini Pak Handoyo ya, di tempat saya ini ada Pak Handoyo depan. Pak Handoyo, kalau Sarpras gimana Pak? Perencanaan Sarpras di sekolah Bapak untuk PJJ? Kalau Sarpas di sekolah Pak saya. Handoyo dari mana Pak? Oh iya, saya dari SMA Takasus Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Bu. Oh, Kalimantan Barat, oke. Pesantren ini ya? Kalau Sarpas daring itu kita menyediakan laboratorium, kalau apa namanya, komputer gitu ya, khusus untuk siswa yang memang ini apa namanya tidak punya fasilitas gitu kan, karena kita kondisinya di kampung gitu, Bu, jadi susah gitu. Dari segi ekonomi siswa pun susah, kemudian karena sekolah kita berbasis pondok pesantren, nah siswa kita itu juga kendalanya itu jauh-jauh, Bu, jadi bukan dari kabupaten kita, malahan dari kabupaten yang lain gitu. Nah, jadi sementara gitu mereka bisa datang ke sekolah untuk disiapkan pembelajaran secara langsung gitu. Cuman kan mereka pun tidak mungkin datang juga gitu. Jadi pakai daring juga itu ya, pakai inilah aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran daring gitu. Berarti dari sisi Sarpras sebenarnya tidak tersedia secara maksimal Pak ya? Tidak tersedia. Jadi pengorganisasiannya, jadi ini kira-kira Bapak Ibu, terima kasih Pak Handoyo dari Kalimantan Barat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di dalam mengelola sebuah kegiatan itu alangkah baiknya nanti Bapak Ibu, baik ini PJJ maupun tidak, itu punya mungkin di sekolah itu punya renstra ya, rencana strategi sekolah atau rencana kerja sekolah yang bersifat tahunan, itu mungkin bisa ditabel seperti ini. Nah, sekarang kita case-nya adalah PJJ, mengelola PJJ, maka Bapak Ibu bisa membuat tabel seperti ini untuk melakukan sebagai manajer. Bapak Ibu Kepala Sekolah itu bisa on hand, bisa memanage mana-mana yang bisa nanti ada problem, itu langsung bisa di pengorganisasian siswa kayak apa, database-nya kayak apa, kayak tadi kan berapa yang tidak punya, ini kan harus direncanakan semua. Pengorganisasinya apakah sekian siswa dihandle oleh sekian guru atau seperti apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini perencanaan ini, manajemen ini penting untuk Bapak Ibu untuk mencari alternatif kebijakan yang bisa diintervensi. Kok ini anak nggak punya gadget, kemudian sinyal susah. Nah, bagaimana intervensinya? Kayak tadi ya, apa perlu ada modul yang dikirimkan? Tadi dari Gresik ya, modul dikirimkan. Nah, itu kalau di dalam perencanaannya itu Bapak Ibu clear ya, data anak jelas, rumahnya jelas, kondisi orang tuanya kita tahu, petanya ya. Kalau nggak ngerti ya kita istilahnya orang Jawa tuh kedandapan. Oh boy, bahasa Indonesianya itu ya, kedandapan itu ya miss gitu loh.
Jadi bingung bagaimana mengintervensinya. Jadi ini penting banget buat sekolah Bapak Ibu untuk pengendalian internal. Nah, untuk mengefektifkan hasil proses pembelajaran, mengefisienkan hasil pembelajaran, apalagi kalau bisa inspiratif. Jadi pengelolaan pembelajaran baik tadi daring, luring, blended itu harus efektif, efisien, dan inspiratif. Nah, kenapa sebagai manajer memastikan pembelajaran efektif, memastikan pembelajaran efisien, dan memastikan pembelajaran inspiratif di dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh atau BDR. Nah, ini apa sih efektif dan efisiennya pembelajaran? Ya, ini kan tujuannya Pak ya. Jadi kalau kita punya pengendalian, ya efektif itu prosesnya hanya pekerjaan yang betul yang dikerjakan. Jadi Bapak Ibu punya perencanaan yang hanya itu. Oh ini tujuannya itu ya ke sana. Jadi nggak efisien mengerjakan dengan cara yang betul Pak. Oh nggak duwe gadget tapi maksa daring Zoom terus. Nah ini kan nggak efisien dari sisi proses ya. Nah, ini harus Bapak Ibu harus punya petanya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari proses pembelajaran. Nah, kenapa penting itu manajemen pembelajaran yang Bapak Ibu nah, ini di dalam proses pembelajaran daring, Bapak Ibu kan memastikan dua hal ya sebagai manajer. Betul nggak Bapak Ibu? Ini memastikan gurunya ya bekerja secara baik, kemudian juga muridnya berproses dengan baik, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai manajer, kepala sekolah Bapak Ibu itu kan harus memberikan motivasi kepada guru ya untuk mengolah materi ajar yang baik ya, untuk disampaikan kepada muridnya yang tadi materi ajar ini yang tadi disebutkan oleh Pak Imam ya sebagai kurikulum ya, kurikulum yang esensial itu seperti apa, dengan metode yang menarik itu seperti apa. Nah kemudian murid, nah inilah yang harus Bapak Ibu kelola nih, mengelola guru, mengelola murid dengan sumber daya yang ada. Apalagi kalau kita bicara hari ini kita bicara soal bagaimana mengelola pembelajaran daring ya. Ini harus ada kecukupan dan kualitas sarpras daring. Juga ya jadi manajer ya Bapak Ibu ya, jadi kepala sekolah. Karena Bapak Ibu harus memastikan semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu itu juga harus memastikan bahwa pembelajaran itu harus dipahami oleh murid. Karena pembelajaran itu Bapak Ibu harus memastikan ada komunikasi antara guru dan murid. Makanya nanti ada metode bagaimana memberikan feedback. Kan ada yang ngasih tugas terus, tapi nggak ada komunikasi dengan muridnya. Padahal pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dengan murid. Ya nggak Bapak Ibu yang tahulah, kan Bapak Ibu yang lebih ngerti sebenarnya, ini saya hanya merefresh aja. Ya, jadi ini bagaimana menjaga komunikasi. Bapak Ibu, ini ada speaker yang berdekatan, hanya harus salah satunya dimatikan. Ada yang itu ya? Ada noise Bu, Ya, noise, mohon Bapak Ibu kalau yang menggunakan dua, mohon dimatikan satu. Ya, itu biasanya yang satu hanya laptopnya nggak ada sinyalnya. Nah ini biasanya gitu tuh. Bapak Ibu, kita akan ke materi kedua
yaitu model-model pembelajaran dari rumah atau BDR. Ini saya mau ngajak main-main deh sama Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu sekarang buka web ya, yang ini Bapak Ibu, www.menti.com. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu langsung buka www.menti.com. www.menti.com. Ada kodenya di bawahnya. Kemudian masukkan kodenya 256888. Monggo. Sudah ketemu Bapak Ibu? Jadi buka www.menti.com, kemudian masukkan kodenya ya 256888. Di situ ada Oke, ini sudah masuk beberapa Ulangi kodenya, Bu. Oke, kodenya lihat di ini, Pak. Di layar, lihat ada di layar, ada. Layar 256888. 256888. Pilihan luring, daring, mohon petunjuk. Ya. Jadi Bapak klik itu luring, daring atau blended. Pilih salah satu. Ya, pilih. Atau kalau Bapak menggunakan semuanya boleh, silakan. Kalau menggunakan luring tok, ya diklik luring aja. Atau menggunakan daring aja, diklik daring. Atau Bapak Ibu menggunakan luring, ya menggunakan daring juga. Jadi kalau harus satu itu. berarti Mohon Bapak maaf. Ibu menggunakan blended. Pilihannya hanya satu itu, hanya satu langsung gitu, daring, otomatis nggak bisa Ya. semuanya. Ya, boleh, silakan. Oh, Jadi ini oke. sudah Bapak Ibu. Sudah ketemu. Terus sign up, Ada yang kesusahan untuk ini? sudah pilihan ketiga, langsung sign up. Ya, langsung sign aja Pak. Ini saya stop dulu, saya ganti ini. Sudah semua ya? Jadi ini hasilnya Bapak Ibu. Siapa yang belum? Apa tak? Ya, Oke. ini masih berjalan. Kita tunggu. Ini baru 49 yang 52. Nampak. Nampak. Pernah sampai disorot dunia, Bu. 54. Kita berapa Pak? Ini pakai email ya. Helmi Yahya kayaknya ngomong, kalau kamu Kita gerak berapa? itu ke Indonesia, nek awakmu olah nek kita sing ngawasan gue yo, aku oleh nyawa Indonesia aku mau nek lehmu nang Jakarta yo Indonesia maju Helmi Yahya. 58. Oke, sambil nunggu ya. Jadi Bapak Ibu, Kebanyakan menunggu. ini hasil dari pantai apa namanya proses air mana tetap ada di sini lagi mayoritas menggunakan blended dan daring. Ya, ini dari Bapak Ibu yang apa? Ini 62 orang. Ya, ini 60. Jadi mayoritas menggunakan blended dan
daring. Jadi yang luring saja itu berarti jarang ya. Mungkin ini situasi-situasi apa namanya yang khusus. Coba dipikirkan kembali terus sama Ibu. Saya akan share lagi. Ini Bapak Ibu Menti ini juga bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, di madrasah Bapak Ibu. Ini macam-macam dan ini gratis gitu ya, gratis yang Bapak bisa akses. Bapak Ibu juga bisa kalau pas daring ya mengabsen ya. Anak-anak itu juga bisa kelihatan nanti ya ada di mana itu juga bisa digunakan. Jadi Menti ini bagus digunakan oleh Bapak Ibu. Jadi saya tadi pengen tahu saja kira-kira yang digunakan oleh Bapak Ibu itu apa. Nah, karena tadi banyak menggunakan blended dan daring, maka kita akan lihat karakteristik Bapak Ibu. Karakteristik jarak jauh itu apa? Itu adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik. Nah, makanya kita harus menekankan, ini kata kuncinya adalah ada keterpisahan antara pendidik dan peserta kali ini ya, kata kunci mandiri itu. Kemudian pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui TIK dan media lain. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu sudah punya perencanaannya, maka menentukan menggunakan TIK seperti apa, menggunakan sumber belajar kayak apa, itu sudah akan ada pilihannya. Kemudian, nih Bapak Ibu, menekankan interaksi pembelajaran berbasis TIK. Jadi memanfaatkan fasilitas komunikasi. Ya, ini tatap muka atau tatap maya. Ya. Kalau bagi zona-zona merah itu kan belum boleh tatap muka. Yang kemarin baru ada keputusan SKB itu yang zona orange ya Bapak Ibu ya. Zona orange itu sudah boleh tatap muka secara terbatas. Nah, ini nanti akan menjadi pilihan-pilihan kalau Bapak Ibu di zona merah kah, di zona orange kah, kalau zona merah udah nggak boleh ya. Nah, ini pilihannya, karakteristiknya harus diketahui. Nah, ini kan ada yang gini Pak, Bapak Ibu, pembelajaran daring itu kan hanya instrumennya, ya, instrumennya yang berbeda. Tetapi tadi konten kurikulum, ya, kurikulumnya juga harus diperhatikan, ya, gurunya, peserta didiknya, materi pembelajarannya, dan interaksi pembelajarannya itu juga mesti harus tetap berjalan, Bapak Ibu, ya. Makanya ada namanya kalau nggak bisa tatap muka, ya berarti tatap maya. Jadi kalau tidak ada tatap maya, ya, kemudian luring, ya harus ada feedback. Kalau anak-anak diberikan tugas, jangan hanya kasih tugas, tapi nggak ada feedbacknya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena pembelajaran daring, variabel-variabel ini juga harus tetap dijalankan. Nah, tadi disebutkan banyak yang menggunakan luring, ya, menggunakan blended, ada juga yang menggunakan Bapak Ibu gitu ya, situasinya. Tadi kita udah dapat info kalau tadi ada pesantren ya, yang Pak Handoyo ya tadi itu ada yang tatap maya, ada yang penugasan ya. Jadi ini lihat situasinya Bapak Ibu.
Jadi kalau sinkron dan asinkronus situasinya. Kalau situasinya sinkronus, ya, ini Bapak tool-tool yang digunakan untuk berkomunikasi secara maya atau tatap layar. Kalau di zona hijau, udah pasti bisa ya. Kalau zona orange apa kuning ya? Orange, itu kan sudah bisa tatap muka, tapi secara terbatas. Kuning dulu, Bu. Apa? Kuning ya, kuning. Itu baru tatap tatap muka secara terbatas. Nah, ini semuanya ini itu bisa dilakukan ya dengan Zoom. Kalau yang tatap maya atau tatap muka ya, tatap layar itu bisa dengan Zoom, bisa dengan kalau terbatas bisa dengan WA call, ada video call ya. Nah, ini untuk apa? Bisa melakukan diskusi ya, demonstrasi, simulasi ya, audio teks. Jadi bisa Bapak Ibu sebenarnya bisa memberikan dengan kita sebenarnya bisa memberikan feedback melalui chat ya. Ini adalah feedback ya, feedback yang kita harapkan. Jadi situasinya. Jadi itu. Kemudian kalau tidak bisa, tidak ada tool untuk melakukan daring ya, itu bisa melakukan luring. Nah, ini namanya pembelajaran terbimbing ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya ini tadi istilahnya di dalam kemandirian ya, PJJ itu adalah menguji anak-anak, apalagi ini udah SMA ya Bapak Ibu ya. SMA dan SMK MA ini mestinya di sini kemandirian itu. Nah, kemandirian itu atau di dalam situasi asinkronus. Jadi dalam situasi anak-anak belajar terbimbing, ya, ini Bapak Ibu bisa melakukan apa? Bisa project, ya, bisa ini audio, animasi, simulasi, game, ya, kemudian virtual reality. Jadi ini banyak banget yang bisa learning object video, audio, ya. Jadi learning object berdasarkan ini kalau anak-anak SMK IT mungkin sudah terbiasa ya. Tetapi kalau yang lain ya, kayak tadi Pak Imam ya sudah menerangkan bisa nggak itu berbasis project gitu. Kemudian project itu divideokan atau project itu ditulis, dinarasikan. Kemudian nah, ini bisa dilakukan. Kemudian ini kolaborasi Bapak Ibu. Kerja-kerja terbimbing itu bisa melakukan pembelajaran learning by project ya. Jadi learning by project. Jadi ini bisa melakukan kerja-kerja kolaboratif. Saya yakin kalau anak-anak SMA, anak-anak kita SMA dan MA ya, SMK itu saya kira bagus sekali kalau kerja-kerja kolaboratif ya. Nah, karena apa? Karena bisa kemudian hasil kerjanya itu dipublikasikan melalui YouTube-nya sekolah, melalui Facebook-nya sekolah, ya. Ini juga branding buat sekolah kan. Jadi anak-anak disuruh bikin project itu kemudian mereka susun laporannya itu dipublikasikan di YouTube-nya sekolah, di Facebook-nya sekolah atau di IG-nya sekolah, dan ini juga menumbuhkan kompetisi di antara grup-grup anak-anak tadi ya. Ini sangat bisa Bapak Ibu. Jadi mendemonstrasikan ya. Ini juga membangun konfidensi dari anak-anak. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, gimana caranya? Tadi pilihan bahan, pilihan metode tadi Bapak Ibu. Ini kita lihat goalnya, ya, tujuannya. Kalau mempelajari materi saja, ya, ini bisa menggunakan
bahan ajar digital ya, ini bisa asinkronus. Jadi anak-anak kita minta untuk membaca, kemudian mereka meringkas ya, ringkasannya ditulis ya, kemudian diberikan. Nah, ini tergantung. Jadi pemilihan metode itu tergantung dari goal, dari tujuan. Jadi kalau mempelajari materi ya ini, kalau memperdalam materi ya forum diskusi. Karena apa? Karena ini anak-anak jadi bisa tatap maya ya melalui Zoom, kemudian bisa diskusi. Ya. Ini kalau memperdalam materi, karena anak-anak butuh bertanya. Kemudian kalau mempraktekkan, lah ini mesti banyak SMK ya. Saya lagi bingung juga kalau SMK mesin itu gimana cara prakteknya ini. Ini juga saya kira nanti diskusi dengan Bapak Ibu gimana cara ininya. Ini bisa kolaboratif dengan cara menggerakkan proyek LK berkelompok dan sejenisnya, atau menggunakan kerja-kerja mandiri ya secara individu. Kemudian kalau untuk mengukur penguasaan ya, Bapak Ibu bisa pakai kuis ya, yang ini banyak, kemudian portofolio hasil tugas dari modul maupun ujian akhir online. Jadi Bapak Ibu ini bagian dari metode-metode yang bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, situasi kondisi guru, situasi kondisi siswa. Saya akan pengen diskusi dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat desain pembelajarannya seperti apa ya? Mungkin bisa diskusi. Ini ada Pak Ahsanun. Monggo Pak Ahsanun. Kalau desain pembelajarannya gimana Pak di sekolah Bapak, Pak? Mohon izin Ibu Saidah, Okay. Waktunya sebentar lagi habis, sekitar 3-4 menit lagi. Oke. Informasikan. Silakan Pak Ahsanun. Kalau di tempat Bapak gimana Pak membuat desain pembelajarannya? Untuk desain pembelajaran, Silakan Pak. ya untuk desain pembelajaran kita serahkan kepada guru. Silakan Pak. Silakan Pak. Pak Ahsanun. Pak Hasanul silakan. Belum ada suaranya, Bu. Suaranya kurang keras Pak Hasanul. Kayaknya di mic-nya ya kurang dekat ya. Kurang dekat ya. Kalau saya pindah ke ibu-ibu, ada ibu-ibu, Ibu Eka ya? Eva Kalau Kurnianti. desain pembelajarannya di sekolah Ibu gimana Bu? Di madrasah atau di sekolah Mbak Ibu? Kalau desain pembelajaran di sekolah saya itu kan, di sekolah saya kan ada 2 jurusan ya Bu, jurusan IPA sama IPS SMA. SMK atau SMA? SMA Bu. SMA, oke. Ya, untuk tiap jurusan itu kan berarti satu jurusan di tiap jenjang itu ada satu kelas, satu rombel. Jadi misalnya kelas 10 itu satu kelas MIPA dan satu kelas IPS. Nah, di setiap kelas itu kami buat WA grup kelas masing-masing. Jadi di tiap guru itu nanti punya grup masing-masing yang adminnya itu ketua kelas sama guru kelasnya. Jadi nanti di situ akan ada banyak sekali grup setiap mapel. Nah, di situ nanti Bapak Ibu guru pembelajarannya itu bisa berbasis teks, bisa berbasis Microsoft 365, dan bisa berbasis WA Bu. Jadi nanti misalnya nanti Bapak Ibu guru mapel itu membuat Microsoft Way dari 365. Nanti itu dibuat link, dan linknya itu dikirim ke WA grup kelas. Nah, setelah itu nanti untuk interaksinya tetap di WA grup kelas Bu. Diskusinya di WA grup kelas. Ya. Feedback ya.
Ya. On hand. Ya, sebelumnya ada IHT dulu, Bu. Oke. Ya, sebelumnya kami adakan IHT. Jadi nanti misalnya di satu KD itu kita sepakati, di satu KD itu kan kita buat daringnya itu tidak 45 menit, Bu. Jadi cuma 20 sampai 30 menit. Oke. Untuk mengatasi kebosanan dan kejenuhan anak, Bu. Jadi di satu mapel itu antara berarti 2 jam itu hanya 40 sampai 60 menit. 2 jam pembelajarannya. Jadi 1 jam pembelajaran 20 sampai 30 menit. Nah, nanti kita sepakati misalnya untuk satu KD itu kita ke materinya 2 kali pertemuan. Nanti yang pertemuan yang ketiga itu nanti isinya itu bisa berupa pemberian latihan soal. Nah, itu bisa dibuat pakai Google Form atau Google Quiz. Oke. Ya. Jadi instrumen-instrumen itu sudah dieksekusi ya di. Ya. Terima kasih Bu Eva. Saya pengen dengar satu lagi dari Pak Lukman. Kalau di tempat Pak Lukman gimana ini Pak Lukman? Pak Lukman monitor Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Pak Lukman bisa dengar? Bisa di unmute Pak Lukman? Oh, lagi pasang itu ya? Iya. Oke. Apa pindah dulu Ibu? Oke. Kita bisa Pak Lukman deh. Bisa Pak Lukman? Ya. Monitor ya Pak Lukman ya. Kalau di tempat Pak Lukman gimana Pak Lukman desain pembelajarannya Pak? Iya, kalau di tempat kami Bapak SMA, SMK, MA? SMA di Lamongan, dan Gelaga Lamongan ini itu dibagi menjadi beberapa. Maksudnya tadi kami masukkan misalkan dalam 1 minggu itu ada 4 jam pertemuan, tapi tetap ada daring. Jadi tadi campuran 2 hari pertama Senin Selasa itu nanti kelas 1 masuk, terus 2 hari selanjutnya Rabu Kamis kelas 2 masuk, 2 hari selanjutnya kelas 3 masuk. Jadi nanti tugasnya tetap via daring. Pak, nanti Pak Lukman, ini maksudnya masuk sekolah atau masuk di virtual? Ya, satu masuk sekolah tatap muka. Masuk sekolah. Nah, tatap muka, tetapi tetap dengan menggunakan physical distancing yang ketat, dengan protokol yang ketat. Kebetulan di sekolah kami kan tidak banyak muridnya, jadi cuma sekitar 80. Jadi itu pun jurusannya cuma 2, IPA sama IPS. Jadi satu rombel masuk hari 1 ke 2 atau hari Senin Selasa itu kelas 1, 2 rombel itu bisa dibuat physical distancing yang sangat ketat. Artinya nanti ketika tatap muka mereka mengumpulkan tugas-tugas ketika daring. Jadi ketika hari selain hari mereka tatap muka, mereka di rumah untuk daring seperti itu. Oke, artinya kira-kira kalau 2 hari itu sekitar 20% Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Lukman. Ya, sama-sama. Diskusinya yang sangat baik. Jadi ini beberapa contoh ya. Tadi kita sudah dapat dari Bu Eva, kemudian dari Pak Lukman. Gimana sih membuat desain proporsi pembelajaran daring itu atau blended itu PJJ ya, yang yang ramah terhadap anak, dan ramah terhadap anak tuh ramah terhadap psikisnya, ramah terhadap pulsanya, ya, ramah terhadap waktunya. Itu bagaimana? Ini beberapa contoh sebenarnya. Ini hanya contoh, ya. Proporsi pembelajaran yang tidak membosankan anak-anak, ya. Tadi bagus Pak Lukman ya. Jadi tatap mukanya itu bisa tatap muka, bisa tatap layar, Bapak Ibu ya. Bisa tatap layar, itu harus tetap ada, ya. Itu kira-kira bisa 20%, 80%-nya bisa belajar mandiri. Jadi yang 20% sinkronus, bisa tatap muka maupun tatap layar. Tatap muka bagi yang sudah zona hijau, tadi Pak Lukman ya, Lamongan, Gelagah, itu sudah zona hijau.
dengan menggunakan protokol yang ketat mestinya. Kemudian kalau tidak bisa tatap muka secara langsung berarti tatap layar atau virtual. Nah ini 80% karena anak-anak SMA dan SMK saya kira udah MA, udah mandiri, maka lebih banyak belajar mandirinya. Nah ini hanya contoh ya, kira-kira kalau Bapak Ibu membuat blended gitu ya, kira-kira kalau bisa diproporsi gitu ya, kira-kira ini jadi tatap mukanya atau tatap layarnya ya bisa 3 hari ya, 2 harinya mandiri, atau bisa dibalik ya, tadi kan 2 harinya tatap muka. Tatap muka ini bukan bisa tatap layar ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam 3 hari anak-anak tuh tetap ketemu gurunya, terbimbing walaupun secara virtual. Kemudian jarak jauh ini penugasan ya, mandiri. Yang tadi Bu Eva udah bilang ya, ada proyek-proyek yang diberikan kepada anak-anak. Kalau Sabtu Minggu kalau di Jakarta libur, saya nggak tahu di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi ini kira-kira 5 hari efektif anak-anak bisa belajar. Atau ini kira-kira 2 pekan ya. Bisa ini tergantung situasinya. Tetapi yang penting di sini adalah karena anak SMA dan SMK mestinya harus lebih banyak diberikan keleluasaan untuk proyek-proyek mandiri ya, proyek-proyek mandiri. Ini 3 hari, ini kalau 2 minggu ya, 3 hari tatap muka, kemudian ini jarak jauh, kemudian diberikan juga libur ya, pekan kedua. Jadi ini monggo aja nanti ini hanya sekedar bagaimana melakukan desain yang secara konten kurikulum yang tadi disebutkan oleh Pak Imam itu esensialnya dapat goalnya, tetapi anak-anak juga tetap imunnya tetap terjaga gitu. Jadi nggak kayak gini, kayak anak-anak tuh kerja rodi gitu loh. Jadi ini situasi lockdown ya, tugasnya smackdown gitu. Nanti anak-anak jadi down gitu. Jadi itu jangan sampai kayak gitu ya. Jadi tugasnya smackdown gitu. Situasinya lockdown, nah anak-anak jadi down. Jadi ini sebenarnya pola-pola yang bisa Bapak Ibu gunakan. Saya kira mungkin di Bapak Ibu sudah menggunakan, cuma mungkin yang lebih efektif dan efisien yang mana. Kemudian beberapa ini saya lewatin. Ini mungkin Bapak Ibu sudah punya ya sumber-sumber aplikasi pembelajaran terbuka yang itu bisa diakses oleh Bapak Ibu. Jadi hari ini nggak ada lagi istilah Bapak Ibu guru tidak punya sumber belajar, karena sumber belajarnya banyak sekali bisa digunakan. Ini yang Kemenak ya, yang Kemenak itu punya namanya platform e-learning madrasah ya. Ini e-learning madrasah, kemudian ada juga punya kerjasama dengan Google ya. Ini yang madrasah. Kemudian yang Kemendikbud itu ada di rumah belajar. Ini banyak sekali ya, ada sumber belajar, ada bank soal, kelas digital, lab maya. Jadi kalau yang SMK saya kira ini juga banyak digunakan. Kemudian juga ada buku elektronik, wahana jelajah angkasa, peta budaya. Jadi ini sebenarnya sumber PKB juga ada untuk guru ya. Ini bisa ini sumber-sumber belajar yang bisa diakses oleh Bapak Ibu untuk mendukung situasi yang emergensi sekarang ini. Yang penting Bapak Ibu kepala sekolah itu menyediakan kuota untuk guru. Karena nggak kuotanya yo nggak bisa akses gitu ya. Jadi jadi itu susah juga kalau nggak punya. Ini tadi udah dipakai ya, kayak Google Office 365, Google for Education. Jadi ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan lagi tidak ada sumber belajar dan kesusahan. Dan forum ini juga menjadi bagian dari advokasi kami, Ma'arif, supaya Bapak Ibu, ya, oh ya ini tugas dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini saya share di grup. Jadi Bapak Ibu nanti menyusun desain pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu merencanakan, mengorganisasikan pelaksanaannya, monitoringnya, dan bagaimana Bapak Ibu mengeksekusinya di sekolah.
kemudian menyusun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dari rumah yang dilakukan oleh guru, kemudian menyusun desain pengembangan pembelajaran dari rumah. Jadi nanti ini saya share di grup WA Bapak Ibu. Ini tugasnya bersifat individu, ditulis secara sistematis dalam bentuk PPT maupun Word, karena ini nanti menjadi bagian dari review kita, feedback kita. Jadi supaya feedbacknya enak, jadi Bapak Ibu nulisnya juga agak bisa difahami oleh kita. Kemudian data berdasar pada situasi, kondisi, dan kebutuhan sekolah dan madrasah Bapak Ibu. Jadi jangan kopas dari sekolah lain, karena situasinya akan berbeda. Nah, Bapak Ibu, semua hal itu kita lakukan, kayak tadi disampaikan oleh Pak Ketua, supaya ma'arif itu mantap. Jadi mandiri, afirmatif, nirlaba, transformatif. Ini bentuk transformasi kita, Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu adaptif terhadap situasi pandemi sekarang, dan saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah akan menjadi kapsek dan kamat yang profesional. Saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saya berikan ke sekolah dulu ya. Ya, kita istirahat dulu Ibu Ida. Terima kasih Ibu Ida, sudah penyampaiannya sudah sangat detail. Tinggal Bapak Ibu nanti praktekkan di sekolah masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ketiga, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat asar dulu. Ya, kita rehat dalam waktu 5 menit ya. Kita kembali lagi ke layar Zoom masing-masing. Jadi layar Zoom-nya nggak usah dimatiin. Zoom-nya nggak usah dimatikan.